Shalom, selamat pagi saya ucapkan bagi seluruh jemaat JSS. Pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kepadamu buat kasih setiamu, pertolonganmu bagi kami. Tak henti-hentinya kami mengucapkan syukur atas kesetiaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan bagi kami. Tuhan, sebentar kami akan mendengar firman Tuhan. Tuhan yang pimpin sertai kami, dan kami percaya firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami di dalam melakukan segala kegiatan kami sepanjang hari ini. Berkati kami dan kami mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Oke, puji Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan kita akan dengarkan dan saya akan bacakan dari Lukas pasal 7 ayat 1 sampai 10. Bunyi firman Tuhan demikian. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya, katanya, "Ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kita." Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambamu itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia akan pergi, dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakan ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel." Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, renungan kita pagi hari ini saya akan fokus di ayat yang ke-9. Sebab ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel." Tema kita pagi hari ini yaitu perbuatan dan buah iman. Pada hari ini pembacaan kita menceritakan tentang iman seorang perwira di Kapernaum, yang pada saat itu merupakan perjumpaan yang pertama dengan Yesus. Yesus sendiri sangat heran melihat orang ini. Yesus tidak pernah menjumpai iman seperti ini pada bangsa Yahudi atau di Israel. Tetapi perwira Kapernaum ini menunjukkan bahwa iman bukan lahir dari seberapa lama kita menjadi pengikut Kristus. Iman tidak dapat disamakan dengan kenaikan golongan atau pangkat yang naik setiap beberapa tahun sekali. Jadi pagi hari ini kita akan belajar beberapa poin yang kita bisa lihat dari perbuatan iman seorang perwira. Yang pertama, iman merupakan dasar keputusan manusia. Keputusan manusia sangat ditentukan oleh imannya. Perwira Kapernaum ini bukanlah seorang pengikut Yesus. Tetapi pada waktu hamba yang dikasihaninya itu sakit, ia mengambil keputusan untuk beriman kepada Yesus. Dalam 2 Korintus 5 ayat 7, Paulus menjelaskan bagaimana seseorang mengambil keputusan bukan berdasarkan apa yang dilihatnya, tetapi berdasarkan iman. Jadi Bapak Ibu, jemaat dimanapun kita berada, pentingnya kita memiliki iman, karena dikatakan tadi bahwa iman merupakan dasar keputusan manusia. Dan itu yang dilakukan oleh perwira. Yang kedua, karena iman membuat seseorang berkenan kepada Tuhan. Seorang perwira berkenan kepada Tuhan bukan karena jabatannya, tetapi karena imannya.
Banyak orang berpikir bahwa akibat perbuatanlah maka Tuhan berkenan kepada kita. Namun dalam Ibrani 11 ayat 6 dinyatakan bahwa hanya dengan imanlah orang berkenan kepada Tuhan. Itulah sebabnya Yesus berkata, "Jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Seperti yang ditulis di dalam Lukas 18 ayat 8. Jadi pentingnya iman kita miliki sebagai anak-anak Tuhan. Kita dibenarkan oleh Tuhan bukan karena perbuatan baik kita. Justru karena kita banyak kesalahan, Tuhan boleh membenarkan kita. Tuhan menganggap kita dan mengangkat kita menjadi orang-orang benar karena kita memiliki iman. Dan yang ketiga, iman membawa kekuatan untuk berharap. Sebagai manusia yang masih hidup dalam kedagingan, kadang-kadang tawaran dunia ini begitu menggiurkan. Akan tetapi dengan iman yang kita miliki, kita akan tetap kuat dalam iman dan pengharapan yang dianugerahkan oleh Roh Kudus. Sehingga apapun yang dunia boleh tawarkan, kita dapat tetap kuat di dalam iman kepada Yesus. Setiap perbuatan iman pasti ada buahnya. Dan buah iman dari perwira yang kita sudah baca tadi. Pertama, Tuhan memuji imannya. Ketika seorang perwira ini mengimani bahwa hanya Yesus yang sanggup untuk menyembuhkan hambanya, Tuhan memuji iman seorang perwira ini. Biasanya kitalah yang memuji dan menyembah Tuhan. Tetapi kepada perwira itu Tuhan menyatakan kegagumannya. Bukan karena kehebatannya, bukan karena jabatannya, tetapi karena dia memiliki iman yang tidak pernah Yesus lihat di antara orang Yahudi atau orang Israel. Yang kedua, bahwa perwira itu mendapatkan bukti imannya. Firman Tuhan katakan sesuai imanmu jadilah. Perwira itu dapat melihat hamba yang dikasihaninya telah sembuh. Melalui iman, kita melihat mujizat. Melalui iman, kita berkenan di hadapan Allah. Dan melalui iman, Allah memuji kita. Itulah buah dari iman. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, apapun yang kita hadapi, jangan pernah ragukan kebesaran Tuhan. Jangan pernah ragukan pertolongan Tuhan. Miliki iman. Karena iman sekecil biji sesawi pun, Tuhan katakan, sanggup dan mampu memindahkan gunung-gunung. Demikian juga dalam hidup kita, apapun yang kita hadapi, sesulit persoalan apapun kita hadapi, kalau kita punya iman, percayalah bahwa Tuhan akan menyatakan kebesarannya. Tuhan akan menyatakan kekuatan kuasanya bagi kita. Tuhan akan bertindak tergantung seberapa besar iman kita, seberapa kuat iman kita menghadapi segala tantangan, segala hal-hal yang kita hadapi setiap harinya. Untuk itu jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, melalui kehidupan seorang perwira ini, kita mau belajar bahwa memiliki iman bukan tergantung dari seberapa lama kita mengenal dan mengikut Yesus, tetapi seberapa besar iman kita, seberapa besar keyakinan kita. Saat kita menghadapi masalah, kita tetap percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan hal-hal yang luar biasa. Tuhan sanggup menyatakan mujizatnya kepada kita. Jadi mari jemaat Tuhan, milikilah iman, karena hanya dengan iman kebesaran Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan hari ini yang begitu singkat, mengingatkan kami betapa pentingnya kami memiliki iman sama seperti seorang perwira. Tuhan, biarlah dalam segala hal apapun yang kami lakukan, kami terus beriman, kami terus yakin bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara besar bagi kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami sepanjang hari ini apapun yang kami lakukan. Kami percaya Tuhan yang selalu ada di depan kami. Tuhan yang memberkati segala pekerjaan, segala kegiatan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.